Selamat pagi, shalom semua. Senang bisa kembali Shalom. ketemu dengan teman-teman, dengan saudara-saudara seiman dan segereja. Terima kasih. Hari ini, renungan pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-24. 2 Samuel pasal yang ke-24. Saya akan bacakan dari versi terjemahan baru dari LAI yang jilid 2. 2 Samuel 24, ayat yang pertama, murka Tuhan menyala-nyala lagi terhadap orang Israel. Ia mempengaruhi Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. 2, lalu kata raja kepada Yoab dan para kepala pasukan yang bersama dia, pergilah berkeliling ke segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Lakukanlah perhitungan di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. 3, Yoab berkata kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menggandakan jumlah rakyat 100 kali lipat, dan mata Tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku menghendaki hal ini? 4, namun titah raja kepada Yoab dan para kepala pasukan tetap harus dilaksanakan. Yoab dan para kepala pasukan lalu pergi dari hadapan raja untuk melakukan perhitungan di antara rakyat Israel. 5, mereka pun menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. 6, kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya mereka sampai ke Dan, lalu dari Dan memutar ke arah Sidon. 7, kemudian sampailah mereka ke Tirus, kota benteng, dan ke semua kota orang Hewi dan orang Kanaan, lalu berakhir di Beersheba di selatan Yehuda. 8, demikianlah mereka pergi mengelilingi seluruh negeri itu dan kembali ke Yerusalem setelah 9 bulan 20 hari. 9, Yoab melaporkan hasil perhitungan rakyat kepada raja. Di antara orang Israel ada 800.000 orang yang siap perang, yang dapat menghunus pedang, dan 500.000 orang Yehuda. 10, tetapi gundahlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Kata Daud kepada Tuhan, aku sangat berdosa karena telah melakukan hal ini. Sekarang ya Tuhan, singkirkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab aku telah bertindak sangat bodoh. 11, ketika Daud bangun pagi harinya, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud. 12, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 hal kuperhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu darinya, dan aku akan melakukannya untukmu. 13, lalu Gad datang kepada Daud dan memberitahukan kepadanya dengan berkata, apakah 7 tahun kelaparan akan menimpa engkau di negerimu, atau 3 bulan engkau melarikan diri dari hadapan lawanmu yang mengejarmu, atau 3 hari sampar di negerimu? Sekarang pertimbangkanlah dengan sungguh-sungguh, jawaban apa yang harus kusampaikan kepada dia yang mengutus aku. 14, jawab Daud kepada Gad, aku merasa sangat susah, biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besarlah belas kasihannya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. 15, Tuhan pun mendatangkan sampar atas orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang telah ditentukan. Matilah 70.000 orang dari bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba. 16, ketika malaikat mengacungkan tangannya ke arah Yerusalem untuk memusnahkannya, Tuhan menyesal atas malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang sedang memusnahkan bangsa itu, cukup, sudah, turunkan tanganmu. Waktu itu malaikat Tuhan berada dekat tempat pengirikan milik Arauna, orang Yebus. 17, Daud berkata kepada Tuhan, ketika ia melihat malaikat yang sedang menulahi bangsa itu, aku sendirilah yang berdosa, aku sendirilah yang bersalah. Tetapi domba-domba ini, apakah yang telah dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Mezbah didirikan dan tulah berhenti. 18, pada hari itu Gad datang kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan
di tempat pengirikan milik Arauna, orang Yebus. Daud pun pergi sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. 20, ketika Arauna memandang ke bawah, ia melihat raja beserta pegawai-pegawainya mendatanginya. Arauna pun keluar, lalu sujud kepada raja dengan muka sampai ke tanah. 21, Arauna bertanya, untuk apakah tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini darimu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. 22, lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Inilah lembu-lembu untuk korban bakaran, juga papan-papan pengirik, dan perangkat kuk lembu untuk kayu bakar. 23, semuanya ini ya raja, Arauna berikan kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. 24, tetapi kata raja kepada Arauna, jangan aku benar-benar mau membelinya darimu dengan suatu harga. Aku tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan cuma-cuma. Lalu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu seharga 50 shikal perak. 25, di sana Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran serta korban keselamatan. Tuhan pun mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah berhenti menimpa orang Israel. Amin. Ya. Hari ini saya akan memulai dari 2 Samuel 24 yang pertama. Kalau kita teliti membaca 2 Samuel ini, 2 Samuel 24 ini ada cerita yang sama ditulis oleh 1 Tawarikh pasal 21. Tetapi ada perbedaan ketika kita membacanya. Di 2 Samuel 24, mula-mula terus begini, murka Tuhan menyala-nyala lagi terhadap orang Israel. Ia mempengaruhi Daud melawan mereka. Nah, tetapi kalau kita baca di 1 Tawarikh, ada tulisan yang berbeda. Di sana iblis yang membujuk Daud. Nah, jadi yang benar yang mana? Tuhan yang membujuk Daud, Tuhan yang mempengaruhi Daud, atau iblis yang mempengaruhi Daud? Nah, kalau menghadapi ada 2 pernyataan yang perbedaan seperti ini, jangan bingung. Nah, saya akan mengemukakan apa menjadi pandangan saya. Saya mulai dengan begini dulu. Alkitab ini ditulis bukan oleh tulisan Tuhan. Saya mulai dari ini dulu. Kita harus paham, kalau dari sisi saudara sepupu kita kadang-kadang menyerang kita di ayat ini, kita harus paham. Pengertian mereka, kitab mereka turun. Allah sendiri yang nulis dan turun pada manusia. Itu pengertian mereka. Pengertian kita, Alkitab ini bukan Tuhan sendiri yang tulis. Alkitab ini juga bukan ditulis manusia dengan dituntun oleh Tuhan. Bukan. Didikte kata per kata manusia suruh tulis, bukan. Itu cuman kepadamu saja, nulis 10 perintah Allah gitu kan. Itu cuman kepada beberapa orang aja untuk nulis ini loh, nulis bait suci. Cuman itu aja. Lainnya, Alkitab ini ditulis oleh lebih dari 40 orang penulis yang diilhami oleh Roh Kudus untuk ditulis. Saya ulangi, Alkitab ini ditulis oleh kurang lebih 40 penulis yang diilhami oleh Roh Kudus. 40 penulis ini semua mempunyai latar belakang yang berbeda. Latar belakang sejarah, latar belakang keluarga, latar belakang teologi yang berbeda-beda. Kayak contohnya begini, Petrus gitu ya, latar belakangnya adalah nelayan. Dia tidak punya background teologi, berbeda dengan Paulus. Karena itu tulisan Petrus sama tulisan Paulus berbeda. Tulisan Musa berbeda lagi, tulisan Samuel berbeda lagi, gaya penulisannya pun berbeda-beda. Sekali lagi, Alkitab ini bukan Tuhan sendiri yang tulis, tapi Tuhan memakai penulis, menginspirasi penulis untuk menulisnya. Nah, kalau membaca ini bagaimana? Saya memiliki pendapat begini, membaca Perjanjian Lama, kita terlebih dulu harus mengambil prinsipnya di Perjanjian Baru.
Karena Yesus perjanjian baru adalah the perfect theology. Kesempurnaan itu ada di perjanjian baru. Nah, jadi membaca perjanjian lama, menafsirkan perjanjian lama, pendapat saya kita harus mengambil prinsipnya dari perjanjian baru. Nah, untuk hal ini saya ngambil prinsipnya di Yakobus. Yakobus 1 ayat 13-15 tentang pencobaan. Saya bacakan ya. Apabila seorang dicobai, ayat 13, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Allah tidak mencobai. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, untuk 2 Samuel 24, kita baca ulang. Saya tafsirkan ulang. Gini, dosa terjadi ketika ada pencobaan itu datang. Dosa Daud terjadi ketika ada pencobaan datang. Apa pencobaannya? Daud dicobai, dia kepingin menghitung rakyat. Dia ingin melakukan survei, melakukan sensus penduduk. Apa sih salahnya dari sensus? Kalau di zaman sekarang nggak ada salahnya. Kita tarik di zaman itu, zaman perang raja-raja waktu itu. Zaman waktu itu, kekuatan sebuah negara bukan dilihat dari ekonominya, bukan dilihat dari besarnya persenjataannya, kecanggihan persenjataannya. Semua punya persenjataan yang sama, belum canggih pada waktu itu. Ya kalau sekarang satu orang dengan membawa senapan api bisa membunuh 1000 orang yang bawa parang gitu ya. Zaman dulu enggak ada, semua sama-sama bawa pedangnya, semua sama-sama bawa panahnya. Jadi kira-kira kalau satu orang hebat gitu ya, mungkin ya 100 orang mungkin masih bisa. 1000 orang dikepung 1000 orang belum tentu mampu. Karena itu kekuatan suatu negara dihitung, besarnya dihitung dari berapa jumlah pasukannya. Misal sebuah negara punya pasukan 100 orang, tapi hebat semua. Melawan negara yang punya 100.000 orang, nggak mungkin menang. Nah, Daud di akhir masa pemerintahannya, waktu dia sudah tua, dia tergoda untuk ingin tahu sih kekuatan negaraku ini seberapa sih. Mungkin ya, ini mungkin ya. Ketika saya baca, saya cuma berandai-andai saja. Mungkin nanti pada waktu aku sudah meninggal, misalnya Daud gitu ya, pada Daud sudah meninggal, mungkin nanti anakku tidak serius mengikut Tuhan seperti aku. Mungkin gitu ya. Nanti kalau dia nggak serius, paling enggak aku meninggalkan sebuah kerajaan yang kokoh, yang kuat, tanpa harus mengandalkan Tuhan. Mungkin pikirannya seperti itu. Atau mungkin juga di masa tuanya dia ingin membanggakan diri. Oh, aku ini sudah memberikan negara yang besar ini loh. Aku mau mengukur kekuatanku seberapa. Mungkin mau menyombongkan diri. Mungkin kita sudah tidak tahu. Di 2 Samuel 24 juga tidak tertulis. Saya hanya berandai-andai saja. Nah, apapun itu, yang pasti Tuhan tidak suka. Yang pasti itu merupakan dosa. Dan dosa ini Yoab sudah mengingatkan. Nah, begini, ketika kita mau melakukan dosa, pasti orang sekitar kita, pasti orang terdekat kita memperingati kita. Betul enggak? Pertimbangkan baik-baik apa yang menjadi peringatan mereka. Ketika Yoab menyampaikan itu di pasal yang ketiga, perhatikan baik-baik. Yoab berkata kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menggandakan jumlah rakyat 100 kali lipat, dan mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku mengendaki hal ini? Yoab sudah memperingatkan. Andai kata sekarang masih kurang banyak loh Tuanku, nanti Tuhan pasti tambah-tambah. Nggak usah dihitung sudah. Cukup mengandalkan Tuhan saja. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan kekuatan pasukanmu. Itu yang berusaha disampaikan oleh Yoab. Nah, tapi Daud, ya bagaimanapun juga seorang raja ya, nggak bisa berangkat. Ya, anak buahnya nggak bisa apa-apa, tetap berangkat juga. Nah, ketika kembali di pasal yang ke-10, 9 dulu ya, Yoab melaporkan hasil perhitungan
rakyat kepada raja, di antara orang Israel ada 800.000 orang siap perang yang dapat menghunus pedang, dan 500.000 orang Yehuda. Nah, 10, tetapi gundalah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Kata Daud kepada Tuhan, aku sangat berdosa karena telah melakukan hal ini. Sekarang ya Tuhan, singkirkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab aku telah bertindak sangat bodoh. Pada waktu laporan itu keluar, baru sadar, baru iya aku salah. Dulu diingatkan, nggak mau tahu. Makanya, kalau sudah ada kawan, sahabat, mungkin orang tua rohani, mungkin kakak rohani, atau orang-orang terdekat ngomong, jangan, pertimbangkan baik-baik, jangan dablek, jangan keras kepala. Kembali lagi dalam prinsip Yakobus tadi, keinginan dosa terjadi karena pencobaan datang. Pencobaan itu datangnya dari diri sendiri yang menarik untuk dilakukan. Daud sangat kepingin tahu jumlah kekuatanku itu berapa sih. Itu pencobaan datang dari dalam dirinya Daud sendiri. Daud yang sangat kepingin, dia tertarik untuk mengetahui jumlah kekuatannya. Ketika dilakukan, ketertarikan hatinya itu dilakukan, melahirkan dosa. Dosa ketika sudah tiba waktunya melahirkan maut. Nah, dosa sudah dilakukan, Daud sudah menyadari, tetapi terlambat sudah. Karena sudah dilakukan, melahirkan maut, melahirkan hukuman. Nah, hukuman ini, nah kita lihat. Hukuman ini, Tuhan unik. Tuhan unik. Yang ngomong sama Nabi Gad suruh ngomong sama Daud. Aku kasih 3 hukuman deh. 1, 2, 3. Pilih. Mau itu ada di ayat yang ke-12. 3 hal berhadapan padamu. Pilihlah salah satu daripadanya dan aku akan melakukan padamu. 7 tahun kelaparan, pilihannya. Kamu mau menghadapi 7 tahun kelaparan? Atau 3 bulan melarikan diri dari hadapan lawanmu yang mengejarmu? Atau 3 hari sampar? 3 tahun, 7 tahun, 3 bulan, atau 3 hari? Suruh milih. Kalau kita disuruh milih sama Tuhan, kita pilih yang mana? Mungkin yang paling enak, mungkin yang paling pendek, atau mungkin yang paling tidak terpengaruh sama kita. Contoh, 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelaparan itu yang kelaparan kan rakyat toh. Daud kan tidak tertimpa apa-apa. Mungkin menurut saya ini paling enak. Biar rakyat yang mati, paling enggak kan keluarga raja tetap kenyang gitu ya. Kalau 3 bulan dikejar-kejar lawan, nah itu Daud pribadi dikejar-kejar lawan. Nggak enak. 3 hari sampar, keluarga Daud kan ada kemungkinan kena sampar. Kalau saya pilih 7 tahun. Orang lain yang mati, biarin sudah. Tapi ini yang wajib kita tiru dari Daud. Daud tidak mau memilih. Coba baca. 14. Jawab Daud kepada Gad, aku merasa sangat susah. Biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar belas kasih-Nya. Tetapi jangan aku jatuh ke dalam tangan manusia. Terjemahnya begini. Biarlah Tuhan yang milih sudah. Wes sakarepmu Tuhan, kamu memilih hukuman apa padaku. Lebih baik aku kamu hukum. Karena kamu itu belas kasihan. Karena kamu itu cinta kepada aku. Daripada aku manusia yang milih, aku nggak ngerti apa yang baik. Loh, kalau kita sudah salah, minta ampun, betul. Kalau kita sudah mau dididik Tuhan, terima didikan Tuhan itu. Karena Tuhan itu belas kasihan. Dia didik kita, tidak mungkin dia akan mematikan kita. Terima, daripada kita lari. Contoh, gini ya. Dalam rumah tangga, saya seorang anak gitu ya. Saya seorang anak, main-main keluar, tidak sengaja mecahkan jendela tetangga gitu ya. Nah, lebih enak mana?
saya dihukum sama mama saya atau saya dihukum sama tetangga? Ya lebih enak dihukum mama saya. Gitu ya. Mama saya hukum saya paling tidak, dia hanya membuat saya jerah, tapi tidak menyakiti saya. Kalau di tetangga belum tentu. Tetangga kan belum tentu cinta sama saya. Atau belum tentu sungkan sama mama saya. Dia bisa gebuk saya lebih keras daripada mama saya. Lebih enak dihukum Tuhan karena Tuhan cinta kita. Makanya kalau kita berdosa, sudah terlanjur buat salah. Kita ini manusia, gudangnya buat salah sudah. Tiap hari belum tentu kita tidak bersalah. Tiap bulan belum tentu kita bebas dari salah. Pasti ada salah. Kalau sudah ada salah, ada konsekuensi dari kesalahan kita, lebih baik kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang hukum, Tuhan yang didik. Itu lebih enak daripada kita lari daripada Tuhan. Kita lari, nanti dunia yang hukum kita, iblis yang hukum kita diajar lebih. Lihat kayak perumpamaan tentang anak terhilang. Di dalam lebih enak daripada di luar. Ketika dia minta warisan, oke, selesai. Dia merasa bersalah kepada papanya karena bisa minta warisan. Dia lari, dia foya-foya di luar. Di luar bagaimana? Sangat menderita. Papanya mengampuni. Kamu minta warisan, ya sudah, anakku minta warisan, ya sudah. Tapi anak, kalau buat salah pada orang tua, kadang-kadang ya, maunya lari. Jangan lari. Jangan lari. Kita tetap bisa buat salah. Jangan lari. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pelajari, ketika sudah buat salah, Daud ketika buat salah, dia lalu ingin memberikan mezbah. Tulah itu sudah jalan, hukuman itu sudah jalan. Nah, terus dikasih usul sama Gad, berikan mezbah, berikan korban bakaran, dirikanlah mezbah. Karena Tuhan pada waktu malaikatnya pada waktu mau nyampe di Yerusalem, dicegah Tuhan untuk masuk. Di pengirikan milik Arauna. Karena itu dirikanlah mezbah bakaran di sana. Nah, ini 2 Samuel 24 ayat 22 sampai 24. Coba perhatikan baik-baik. Ini kan Daud ingin membeli. Mulai dari 21 ya. Arauna bertanya, untuk apakah tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mau mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah berhenti menimpa rakyat. 22, lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Inilah lembu-lembu untuk kurban bakaran, juga papan-papan pengirik, dan perangkat kuk lembu untuk kayu bakar. Stop di situ dulu. Daud kan ingin memberikan korban bakaran gitu ya. Lalu tahu-tahu Arauna ngomong begini, sudahlah Daud, nggak usah beli dari saya. Ini sapi-sapi saya, ini kayu-kayunya semua, tuanku raja pakai untuk mempersembahkan korban. Tetapi apa jawaban Daud? Tetapi raja, ayat 24, raja kepada Arauna, jangan, aku benar-benar mau membelinya dari dirimu dengan suatu harga. Aku tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan Allahku kurban bakaran dengan cuma-cuma. Saya ulangi, Daud tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan Allahnya korban bakaran dengan cuma-cuma. Satu hal yang kita pelajari dari Daud. Saya tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan dengan cuma-cuma. Coba ulangi. Saya tidak akan mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan cuma-cuma. Kadang gini ya, ambil contoh aja. Waktu Natalan kemarin, kita Natalan, kita mau ini, itu, banyak kan kita punya acara. Ada macam-macam, ada mau ke belakang, memberikan baksos ke belakang gitu ya. Pasti dari kita ada digerakkan di hati gitu ya. Oh, saya ingin nyumbang ini, saya ingin nyumbang itu, saya ingin nyumbang ini. Pada waktunya nyumbang, misalkan, lu sudah ditutup orang. Wah, puji Tuhan, sudah ditutup orang, saya tidak jadi nyumbang. Jangan gitu. Kita tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan korban dengan cuma-cuma. Kalau sudah ditutup, tetap
Cepat nyumbang, mau sudah Tuhan gerakkan di hati, mau korban sudah. Tuhan sudah gerakkan di hati, aku ingin nyumbang ini. Aku ingin mempersembahkan ini kepada Tuhan. Bukan mempersembahkan kepada gereja, kita mempersembahkan pada Tuhan. Di hari Natal, sudah digerakkan. Terus tahu-tahu sudah ada yang nutup. Oh, sudah ditutup sama Arauna, sudah, puji Tuhan. Niat hatiku sudah kesampaian. Enggak, niat hati harus dieksekusi juga. Saya tidak akan mempersembahkan korban dengan cuma-cuma. Harus korban. Saya tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan sebuah korban dengan tidak membayar apa-apa. Saya simpulkan pada pagi hari ini 3 hal yang saya pelajari. Waspadai yang pertama. Waspadai keinginan dari dalam hati yang menggoda kita untuk berbuat salah. Waspadai keinginan dari dalam diri yang menggoda kita untuk berbuat salah. Waspadai. Yang kedua, kalau sudah terlanjur berbuat salah, minta ampun, terima konsekuensi kesalahan kita dari Tuhan. Jangan lari. Kalau sudah terlanjur buat salah, minta ampun. Dan terima konsekuensi kesalahan kita yang dari Tuhan. Jangan lari. Yang ketiga, aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan dengan tidak membayar apa-apa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Bu Gembala untuk melengkapi. Shalom. Shalom. Terima kasih, Van. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Waspadailah. Waspada. Waspada. Dengan keinginan hatimu. Gitu, Van. Yang kedua, apa, Van? Sudah berbuat salah, minta ampun. Dan yang ketiga, kita bayar korban kita. Harus bayar. Amin. Utang bayaran. Lah gitu sih. Puji Tuhan. Bukan ini singkat. Jelas. Lakukannya. Karena kita tahu kebenaran itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kita punya hutang masa lalu pun bayaran. Bayaran. Karena saya ngalami. Kalau utang sak repes ya bayaran sak repes, mungkin diimbui rong repes, dua repes. Ya. Supaya apa? Dosa ini tidak kepada anak cucu kita. Itu yang saya pegang. Oke. Tuhan tuh ngampuni. Tapi kita harus benahi. Kemarin doa puasa pertobatan sejati yang diinginkan Tuhan. Sejati itu tanpa campuran. Tanpa embel-embel. Tanpa nawar ambil Tuhan. Ini. Selesaikan. Kalau kita mau hidup betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercela di hadapan. Perkataan pun kalau kita punya salah, saya juga minta ampun, minta maaf, maafkan saya. Perkataan saya mungkin salah, mungkin tidak berkenan di hati saudara, minta maaf, sorry. Sudah dimaafkan, Ibu. Ini kita belajar menyelidiki hati. Apakah masih ada sisa-sisa? Kita belajar. Kita makin hari makin dikuduskan. Ya seperti khotbah minggu sore kemarin.
mau jadi bejana yang indah, mengkilap, kinclong. Itu tahapan. Ada 7 tahapan. Nah, kita harus masuk dalam proses. Puji Tuhan. Mau segala sesuatu itu harus kita selesaikan. Kalau tidak diselesaikan, Pak Enok selalu katakan, itu surga mau masuk kantol, kata Pak Enok. Kantol, kalau doa pagi kan Pak Enok selalu katakan, nanti nak ketemu dek pintu dibuka no, masuk. Aku ke kantol, nggak bisa jalan ke cantol. Kan mumpung. Amin. Kita kesempatan. Oke. Karena tujuan kita hidup kekal. Itu kekal selama-lamanya. Selesaikan semua. Tuhan memberkati. Saya percaya firman Tuhan hari ini bukan untuk saudara, tapi juga untuk saya. Tuhan memberkati, Van. Puji Tuhan. Mari pendoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang Tuhan berikan kepada kami yang ditaburkan oleh Bapak Ivan. Kami percaya Tuhan dengan firman ini kami harus waspada terhadap keinginan dari dalam diri kami yang menggoda kami untuk berbuat dosa. Kami tidak akan Tuhan lari dari dosa kami, tetapi kami mohon ampun akan segala dosa-dosa kami. Dan kami tidak akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan cuma-cuma. Terima kasih Tuhan atas nasihat-Mu. Berkati Pak Ivan yang sudah menaburkan benih firman Tuhan ini. Berkati di dalam usaha pekerjaannya, berkati keluarganya, dan biarlah Pak Ivan sekeluarga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, saat ini kami berdiri mewakili bangsa kami Indonesia. Di hadapan takhta-Mu Tuhan, kami mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami. Biarlah melalui pengampunan Tuhan ini tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri kami, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerah kami. Terima kasih Tuhan sudah menyinari bangsa Indonesia dengan wajahnya. Dan Indonesia bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Terima kasih ya Bapak. Indonesia dipenuhi shalom dari surga. Indonesia bersatu, rukun dan damai. Pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah diberikan roh takut akan Tuhan. Dan roh kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan. Semua untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Keamanan, kerukunan, dan ekonomi, kesehatan di Indonesia sudah dipulihkan menjadi yang terbaik. Bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, sudah Tuhan kendalikan dan pulihkan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesatuan tubuh Kristus, interdenominasi apapun. Biarlah kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami mendukung dalam setiap melayani Raja di atas Raja. Roh Kudus memberikan kasih karunia di setiap gereja, terutama buat gereja kami, Betani FOG Jombang. Sesungguhnya perkenanan dan anugerah Tuhan, serta cinta Tuhan tidak pernah menjauh, selalu ada buat Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Inggawati Kusuma, beserta seluruh keluarga. Juga untuk semua pengerja dan semua jemaat Gereja Betani FOG Jombang. Kami selalu ada di hati Tuhan dan menerima lawatan Roh Kudus. Kami semua sehati, sepikir, satu tujuan dalam melayani. Karena teladan kami
dalam melayani adalah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami melayani dengan penuh komitmen dan pengabdian kepada Raja di atas segala raja. Kami melayani dengan hati penuh pengabdian serta setia, jujur, taat melakukan firman Tuhan. Kami melayani dengan menjunjung tinggi derajat, martabat, nama baik Tuhan, nama baik gereja jemaat, serta organisasi gereja Betani FOG Jombang. Kami selalu setia dan loyal di setiap ibadah dan pelayanan kami. Kami sanggup dengan rasa tanggung jawab melakukan tugas dan pelayanan kami. Kami semakin menyadari kesatuan adalah sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi semua umat manusia. Terima kasih Tuhan yang selalu membawa jiwa-jiwa bertobat dan selalu haus dan lapar akan kebenaran. Dan selalu rindu datang beribadah di setiap ibadah. Baik ibadah raya minggu, pagi dan sore, baik ibadah WBI, Youth, Sekolah Minggu, Jombang Bermazmur. Juga kami serahkan ibadah pos PI Kertosono nanti sore. Selalu dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengenal dan sampai dikenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuaian jiwa beribu laksa sudah terjadi di Gereja Betani FOG Jombang. Terima kasih Tuhan, tahun 2023, tahun kebaikan Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Kami terima triple blessing. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Hana, di mana adiknya sudah dipanggil Tuhan, kiranya keluarganya diberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah menerima berkat pertolongan. Yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan sudah disembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat rohnya sudah dibebaskan. Setiap rumah tangga diberikan keharmonisan, kerukunan, hidup berkelimpahan, supaya kami bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang ikut doa live streaming pagi hari ini, menerima triple blessing, pemulihan jasmani dan rohani. Karena itu kami percaya, apa saja yang kami minta dan doakan, kami percaya bahwa kami sudah menerimanya. Maka hal itu diberikan kepada kami dari skala yang baik yang Tuhan Yesus janjikan buat seluruh keluarga jemaat Betani FOG Jombang. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya sudah terpenuhi. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah berkat Allah. Amin. Hati yang baru, roh yang baru dijauhkan dari hati yang keras, diberikan hati dan Roh Kudus tinggal. Allah sendiri tinggal dalam hidup kami. Amin. Kami menurut peraturan-peraturan dan melakukan ketetapan peraturan-peraturan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah menerima kelimpahan dari surga. Supaya kami jadi berkat, memenangkan banyak jiwa, tetap setia, jujur, taat melakukan firman Tuhan. Yang percaya sudah menerima kelimpahan dari surga, sama-sama saya katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan Dewi.
penuaian jiwa-jiwa tak terbatas Sudah terjadi di gereja Betani Assoviation. Hai utara, selatan, barat, timur, datanglah jiwa-jiwa yang ketemu Tuhan Yesus, mengenal dan sampai dikenal Tuhan Yesus. Kami semua setia sekata, keperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Yes, yes. 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 Berarti Yuliana, Seruni, Yoyo, Lili Chandra, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Diana, Agus, Pak Johan. Terima kasih Tante. Tuhan berkati Anjar, Penny, Pengyen, Bu Sutika, Amin. Berkati Bu Dika. Bu Berkati Bu Nati, Iwan. Elizabeth, Dewi, Bu Amin. Yuyun, Tuhan berkati. Semuanya tetap setia Amin. Amin. sampai akhir Amin. menerima mahkota kehidupan. Amin. Kami terima. Amin. Doa Kasih. apapun kita harus belajar setia. Amin. Supaya kita disebut setiawan. Amin. Kemarin kita baca tuh di Alkitab. Hai Iya. kaum yang setiawan ya. Iya. Mana itu ayatnya? Lupa saya. Ya kemarin itu ya. Doa pagi atau doa puasa itu ya. Sebentar. Lihat. Setiawan ya. Itu betul-betul Tuhan yang mengatakan setiawan. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh setia, jujur, taat. Tuhan memberkati. Dan berkati Bu Dika. Berkati semua. Halo. Oh, Shalom, selamat pagi semua. iya.